Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Basro Radiologi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tindakan yang disebut dengan rekanalisasi tuba falopi atau yang lebih umum disingkat RTF. RTF adalah salah satu tindakan alternatif untuk membuka saluran tuba, yaitu saluran indung telur yang menghubungkan antara rahim dengan ovarium atau indung telur. Ketika saluran tuba itu tersumbat, maka sel telur tidak akan bisa melakukan pembuahan. Tindakan RTF ini dilakukan untuk membuka saluran tuba yang buntu, tetapi tentu saja dengan indikasi tertentu. Setiap kehadiran si buah hati tentunya menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Tetapi qadarullah ada beberapa pasangan yang belum mempunyai si buah hati. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ibu, bisa juga disebabkan oleh karena faktor suami. Pada video kali ini saya akan membahas tentang infertilitas yang disebabkan oleh karena faktor wanita atau faktor ibu, khususnya oleh karena adanya sumbatan pada saluran indung telur atau tuba falopi. Penyebab infertilitas sendiri ada beberapa faktor, bisa disebabkan oleh karena faktor hormonal, faktor uterus, dan faktor dari indung telur atau ovarium. Sekitar penyebab infertilitas disebabkan oleh karena gangguan saluran tuba. Tindakan RTF ini dilakukan oleh seorang dokter radiologi, subspesialis radiologi intervensi. Jadi dengan perkembangan teknologi radiologi saat ini tidak hanya membaca foto atau mendiagnosis, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan terapi. Sekarang kita membahas tentang tuba falopi. Apa itu tuba falopi? Tuba falopi adalah salah satu organ dalam sistem reproduksi wanita, yaitu berupa saluran yang berdiameter 1-4 mm dengan panjang 10-12 cm, terletak di kanan kiri rahim. Tuba falopi menghubungkan antara ruang rahim atau cavum uteri dan indung telur yang terletak di kanan kiri. Tuba falopi sangat berperan penting dalam proses terjadinya kehamilan. Fungsi tuba falopi sendiri adalah sebagai jalan sperma untuk bertemu dengan sel telur yang diproduksi oleh indung telur. Setelah terjadi pembuahan, hasil konsepsi ini akan melalui tuba falopi menuju dan menempel di dinding dalam rahim untuk proses perkembangan janin selanjutnya. Di gambar ilustrasi ini bisa kita lihat di bagian depan ini ada buli-buli, kemudian di belakang buli-buli ada rahim atau uterus. Kemudian di kanan kirinya kita lihat ada tuba falopi dan ovarium. Kemudian kita lihat pada potongan dari depan, ini adalah ruang rahim, kemudian ini adalah tuba falopi kanan kiri yang berhubungan dengan indung telur. Ya. Jika kedua tuba falopi tersumbat total, artinya tidak ada kesempatan untuk terjadinya kehamilan. Namun, jika hanya salah satu yang tersumbat, kemungkinan hamil masih dapat terjadi. Sumbatan tuba dapat berlokasi di pangkal dekat rahim ataupun pada tuba bagian bawah. Lokasi sumbatan ini menentukan pendekatan cara pengobatan yang akan diambil. Penyebab sumbatan dapat oleh karena debris atau sisa-sisa jaringan yang mengelupas, lendir yang mengeras, adanya jaringan parut bekas operasi atau istilahnya kita sebut dengan scar, atau perlengketan karena infeksi, dan bisa juga oleh karena adanya polip. Sumbatan yang terjadi bisa bersifat parsial, sebagian, atau juga bisa terjadi sumbatan yang sifatnya komplit, tertutup total. Apa yang dimaksud dengan rekanalisasi tuba falopi? Rekanalisasi tuba falopi atau RTF adalah tindakan tanpa operasi yang dilakukan untuk membuka sumbatan pada tuba falopi
dengan menggunakan kateter atau selang dan kawat kecil atau wire. Kawat yang digunakan mempunyai ujung yang lentur dan lunak sehingga meminimalkan terjadinya cedera pada tuba. Rekanalisasi adalah istilah medis yang artinya membuka kembali. Tindakan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Tulisan ilmiah tentang RTF sudah dipublikasikan di American Journal of Rheumatology edisi 156 bulan Januari tahun 1991. Ini adalah alat-alat yang digunakan. Kita lihat ini ada spikulum atau cocor bebek, kemudian ada Foley kateter, yaitu kateter yang biasa digunakan untuk mengeluarkan urin. Kemudian ada wire yang kita lihat di sini, ujungnya melengkung dan lunak. Kemudian di sini juga ada yang disebut dengan mikrokateter, yaitu saluran selang yang berukuran kecil, atau bisa juga selang dengan ukuran yang biasa atau kateter pembuluh darah atau kateter vaskuler. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah cairan kontras untuk memandu kita masuk ke dalam tuba Fallopi. Selama tindakan tidak dibutuhkan jarum suntik ataupun sayatan. Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pemeriksaan hysterosalpingografi atau HSG terlebih dahulu untuk melihat apakah tuba kanan kiri itu paten atau terbuka. Cairan yang masuk ke dalam tuba akan dievaluasi apakah mengisi sampai ujung tuba Fallopi kanan kiri. Normalnya setelah sampai di ujung tuba, cairan kontras akan tumpah dan tersebar di dalam rongga perut di antara lengkung-lengkung usus. Artinya kedua tuba terbuka atau paten dan tampak spill atau tumpahan kontras yang menunjukkan bahwa saluran tersebut adalah normal. Kemudian jika terjadi sumbatan, kita harus memastikan apakah sumbatannya berlokasi di pangkal atau berada di ujung bawah. Sumbatan yang di ujung bawah seringkali disertai dengan pelebaran yang disebut dengan hydrosalping. Dan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah apakah sumbatan itu terjadi pada salah satu tuba atau di kedua tuba. RTF sendiri bermanfaat untuk membuka sumbatan yang lokasinya di pangkal. Dengan menggunakan kateter yang terbuat dari bahan plastik, kateter khusus, berbeda dengan kateter urin, berdiameter kurang lebih 0,889 mili. Ujung kateter tadi diletakkan persis di lubang tuba yang mengalami sumbatan. Kemudian dengan menggunakan kawat kecil atau wire, dilakukan manipulasi untuk membuka sumbatan. Apabila sumbatan berada di ujung bawah dan terjadi hydrosalping, bukan merupakan indikasi untuk dilakukan RTF. Tindakan tersebut akan dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, bisa dengan cara operasi terbuka maupun dengan cara minimal invasif yang disebut dengan laparoskopi salpingostomi. Ini kita lihat di gambar 1, ini kontras yang hanya mengisi pada kavum uteri atau di ruang rahim saja, tidak terlihat mengisi tuba kanan kiri. Kemudian gambar 2, dengan bantuan kateter kita coba masukkan microwire masuk ke tuba Fallopi sisi kiri. Pada gambar 3, kemudian kita semprotkan kontras melalui kateter ke arah tuba kiri. Terlihat kontras mengisi tuba dan tumpah ke rongga perut. Kemudian pada gambar 4, kita juga melakukan RTF pada tuba yang sisi kanan dengan bantuan mikrokateter dan terlihat kateter masuk sampai jauh ke dalam tuba Fallopi kanan. Gambar 5, kemudian kita lakukan semprot lagi kontras ke tuba kanan, kontras mengisi tuba dan tumpahan semakin bertambah. Pada gambar 6 terlihat kontras mengisi rongga perut dan dia tumpah di antara lengkung-lengkung usus. Ini menunjukkan keberhasilan tindakan dari RTF.
Seringkali ada pertanyaan, setelah dilakukan RTF dan berhasil, apakah ada kemungkinan tersumbat kembali? Meskipun rekanalisasi tuba falopi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, beberapa tuba dapat mengalami reoklusi atau menutup kembali. Rata-rata menutup kembali setelah 6 bulan pasca tindakan RTF. Tetapi dilaporkan juga 9 bulan setelah RTF, kedua tuba masih tetap terbuka. Kemudian apa efek samping dari RTF? Kebanyakan wanita setelah dilakukan tindakan RTF akan mengalami spotting atau ada sedikit bercak darah selama 1 atau 2 hari sesudahnya. Umumnya sudah tidak ada rasa sakit atau sensasi yang tidak menyenangkan lainnya pasca RTF. Usaha untuk mendapatkan kehamilan dapat dilakukan setelah spotting atau bercak darah bersih di hari ketiga tanpa menunggu siklus berikutnya. Bagaimana keberhasilan kehamilan setelah RTF? Ini pasti sesuatu yang ditanyakan oleh ibu-ibu. Upaya untuk membuka tuba ini memang menjadi harapan untuk ibu-ibu yang belum mempunyai keturunan. Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan, angka kehamilannya sangat bervariasi. Dari 1079 wanita yang telah menjalani rekanalisasi tuba falopi, 319 berhasil hamil dengan angka kehamilan rata-rata 30-58%. Demikian sedikit ulasan tentang RTF. Semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.